Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat FB yang saya cintai, serta para santri dan alumni yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu dalam kajian tafsir surat Yasin. Semalam seharusnya mulai dengan live streaming, karena ada gangguan teknis, listrik mati, maka tidak bisa. Untuk bagian yang pertama atau pembukaan ini dengan rekaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita mulai dengan kajian kita tafsir surat Yasin. Tapi sebelum itu saya minta hadiah Fatihah untuk guru-guru saya. Yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Jalil Kalikangkung, Bapak Kiai Haji Masruri Abdul Muhni Al-Hikmah Benda, kemudian Bapak Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hadami dari Jakarta, dan Bapak Kiai Haji Saifuddin Amsir. Demikian juga untuk guru-guruku yang masih hidup, Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat, karena kepada beliau saya belajar secara khusus tafsir Al-Quran dulu ketika saya pesantren di pesantren Ummul Qura. Setiap habis subuh kami berdua mengaji tentang tafsir Al-Quran. Kemudian saya tulis catatan dari belajar itu, dan saya rangkum. Saya punya tulisan tentang tafsir surat Yasin dari berbagai sumber referensi. Kemudian kami juga menggunakan nanti sebagai pembandingnya tafsir Jalalain, kalau sebagai acuannya tafsir surat Yasin li Syekh Hamami Zadah. Ala hadiniyah bizarril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makiyatun wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Talibin wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyan. Fakana al-kuffaru musirrina fi inkarihim, faraddallahu ta'ala qawlal kuffari wa anzala hadhihi surata wa syahida bidhatihil jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi. Yasin ini maknanya banyak sekali. Ada yang misalkan mentakdirkan kalimat qara'tu. Kalau qara'tu berarti Yasin sebagai maf'ul bih. Ada yang mentakdirkan hada utawi ki surat, hadihi utawi ki surat iku suratu Yasin, surat Yasin. Yasin ikilah surat Yasin. Wal Qur'ani lan demi Al-Qur'an al-Hakimi kang bijaksana. Innaka sak temene sira Muhammad iku laminal mursalina, yakti temen saking golongane wong kang den utus. Wa hadhihi suratu utawi kila surat iku makiyatun bangsa makiyah. Bangsa makiyah iku bangsa surat sing diturunaken ana ing kota Mekah atau sadurunge hijrah. Wa sababu nuzuliha utawi sebab temurune surat Yasin iku annal kufara satemene wong-wong kafir iku qalu pada ngucap sapa kufar
anna Muhammad dan satemene Nabi Muhammad iku laisa ora ana sapa Muhammad ora ana iku binabiyin kelawan dadi nabi wala mursalin lan ora wong kang den utus. Bal huwa balik utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalibin dadi bocah yatime sing diasuh dening Abi Thalib. Abi Thalib niku termasuk pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madhaba lan ora tau lunga sapa Muhammad ilal maktabi maring panggonan lungguh, maktab panggonan lungguh atau tempat belajar. Wa ma ta'allama lan ora tau belajar sapa Muhammad al ilma ing ilmu minal muallimi saking pira-pira guru, minal muallimi saking guru. Fa kaifa mongko hale kaya apa yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan dadi nabi. Fa kana mongko ana sapa al kufar wong kafir iku musirrina padha netepi kabeh fi ingkarihim ing dalem ingkare wong kafir. Faraddallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surah. Wallahu a'lam. Di sini akan menerangkan tentang surat Yasin dan sebab turunnya. Yang pertama kita bahas masalah ayat yang pertama yaitu Yasin. Sebelum membaca surat Yasin termasuk disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dan isti'adah atau ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk pembacaan ta'awud ini sudah kita bahas pada tafsir surat Al-Fatihah pada bab isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi sedikit kami ulang bahwa dalam pembacaan isti'adah sebelum membaca surat itu disunahkan untuk isti'adah dan bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 cara membaca isti'adah. Yang pertama adalah al-qat'u, dipisah-pisah antara isti'adah dengan bismillahirrahmanirrahim dan awal surat. Kemudian yang kedua dengan cara al-wasl, diwasl antara isti'adah, bismillah dan awal surat itu dijadikan satu. Kemudian yang ketiga antara isti'adah dengan bismillah digabung, kemudian awal surat dipisah. Kemudian yang keempat isti'adahnya sendiri, kemudian bismillahirrahmanirrahim dengan awal surat itu digabung. Jadi gambarannya begini. Kalau bacaan yang pertama dengan al-qata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah ini dipisah-pisah. Nah bacaan yang kedua itu digabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Bacaan yang ketiga bismillah, isti'adah dengan bismillahnya digabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Dan bacaan yang keempat isti'adahnya yang dipisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini pembacaan isti'adah dan bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat. Kemudian Yasin, ada beberapa pendapat kaitannya dengan Yasin. Yasin adalah nama Nabi Muhammad. Nah, nama Nabi Muhammad jelas ini juga populer di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kaum muslimin. Ketika kita membaca sholawat Badar, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah,
Toha dan Yasin termasuk nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lainnya, karena nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali, diantaranya itu Yasin. Maka Yasin ini ada ulama yang berpendapat bahwa Yasin itu maksudnya adalah wahai Muhammad, ya insan, wahai Muhammad. Pendapat yang kedua tidak, bahwa Yasin itu termasuk Fawatihus Suwar. Yang Fawatihus Suwar itu yaitu pembuka-pembuka surat. Yang pembuka-pembuka surat itu dalam Al-Quran banyak sekali. Ada Yasin, ada Alif Lam Ra, ada Alif Lam Mim, ada Kaf Ha Ya Ain Shad, ada Qaf Nun Alif Lam Mim Shad Alif Lam Ra. Nah, ini termasuk Fawatihus Suwar. Yang makna dari Fawatihus Suwar itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Jalalain dalam kitab Tafsir Jalalain, Yasin Allahu a'lam bimuradihi bihi. Yasin utawi surat Yasin, Allahu utawi Gusti Allah iku a'lamu luwih mengerti, luwih ngudaneni bimuradihi kelawan sing dikarepaken Allah bihi kelawan Yasin. Berarti Fawatihus Suwar itu ada yang bisa dipahami, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu termasuk rahasia Allah. Tapi karena Al-Quran itu diberikan kepada umat manusia, kepada orang yang yakin, orang yang beriman, kemudian sebagai sarana untuk mendapatkan petunjuk, maka banyak di kalangan ulama juga menggali, mencari, menafsiri, menjelaskan apa sebenarnya maksud-maksud di dalam kalimat-kalimat Fawatihus Suwar atau pembuka-pembuka surat itu. Banyak sekali. Jadi perbedaan pendapat apakah termasuk Fawatihus Suwar itu ayat-ayat mustabihat yang hanya Allah yang tahu atau bisa ditafsiri. Ini tentunya dua-duanya bisa dipakai. Artinya ketika yang bisa memahami penafsiran ataupun pentakwilan dari kalimat Yasin dan sejenisnya, maka dia tidak boleh mengatakan bahwa ini yang paling benar, pasti yang paling benar. Demikian juga ketika ada orang yang berpendapat pasrah, saya tidak tahu rahasia-rahasia ini, ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang huruf rumusan-rumusan itu barangkali yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan ilmunya juga, dengan makrifatnya juga orang itu bisa mengetahui penafsiran itu pun tidak bisa disalahkan. Artinya mau ditafsiri, mau ditakwili kalimat-kalimat Fawatihus Suwar atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Silahkan mau pakai yang ditafsiri, ya silahkan. Ketika mau yang meninggalkan penafsiran terhadap Fawatihus Suwar juga silahkan. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu kita mengetahui penafsiran Yasin adalah Nabi Muhammad dari video yang tersebar di masyarakat, yaitu ceramahnya Gus Baha, Bapak Kiai Haji Nur Salim, Bahauddin Nur Salim. Beliau menafsirkan bahwa Yasin itu termasuk sebutan Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ayat selanjutnya yaitu menerangkan tentang Al-Quran dan kepada siapa Al-Quran itu diberikan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Muhammad, wal Qur'ani, dan demi Al-Quran, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau jelasnya kalau mau dirujukan bisa kepada Yasin. Kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang memahami demikian pun itu tidak salah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu murni berbahasa Arab
tidak ada penafsiran. Penafsiran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada para tabiin, tabiin kepada para tabiin, terus selanjutnya sampai kepada kita. Nah, kita tentunya kemungkinan juga dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran bisa juga berbeda dengan ulama-ulama yang dahulu. Tetapi Al-Quran yang ditafsiri, yang dijelaskan masih tetap sama. Nah, ini pemahaman dari surat Yasin. Suratu Yasin wahya makiyatun bi ijma'in wahya salasun wa salasumi'atin ayatan illa anna firqatan qalat inna qawlahu ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa asarahum nusilat fi bani salamah minal ansar hina aradu ayyatraku diyarahum wa yantaqilu ila jiwari masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, surat Yasin itu makiyah dengan ijma' mufakat. Tetapi ada satu pendapat, satu kelompok yang mengatakan ada satu ayat yang di dalam Al-Quran itu turun pada Bani Salamah. Bani Salamah minal ansor, dari sahabat ansor. Sahabat ansor berarti orang Madinah. Maka ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang ingin pindah meninggalkan meninggalkan rumah mereka, pindah di daerah yang dekat dengan masjid. Nah, kemudian turun satu ayat itu kepada orang-orang Madinah. Artinya apa? Kemungkinan saja bisa jadi surat Yasin secara umum itu turun di Mekah, kemudian ketika ada satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada keinginan pindah tempat supaya dekat dengan masjid, supaya lebih cepat ketika melaksanakan aktivitas di masjidnya, kemudian ayat itu turun, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kemudian apa sih sebenarnya keutamaan dari surat Yasin? Di dalam hadis Abu Dawud, dalam kitab Abu Dawud itu dijelaskan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah olehmu Yasin, akan surat Yasin, ala mautakum, atas orang-orang mati di antara kamu sekalian. Ada pemahaman dalam hadis ini, mautakum itu sebelum mati atau setelah mati. Hadis ini umum, maka bisa dibaca sebelum mati atau sesudah mati. Artinya apa? Ada kebiasaan atau mungkin juga Nabi Muhammad melazimkan ketika ada orang yang meninggal dunia, apa yang harus dibaca? Karena kemungkinan ada di antara kebiasaan-kebiasaan kita ketika orang yang meninggal dunia kemudian tidak mengerti apa yang harus dilakukan, hanya menangis, hanya meratapi, hanya dalam keadaan sedih. Nah, oleh Nabi Muhammad kemudian daripada tidak ada amaliyah yang bernilai ibadah, secara umum itu hadis itu kena membaca surat Yasin, kemudian ketika orang itu dalam keadaan mau meninggal atau setelah meninggal. Tentunya banyak hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surat Yasin. Wallahu alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tafsir surat Yasin yang pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dilanjut pada pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.